Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasanata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi wa tiraa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, alhamdulillah kita dapat kembali berkumpul secara virtual untuk melanjutkan pembahasan kita, memperdalam pemahaman kita seputar permasalahan fikih, yang mana kita mencoba untuk mengkaji lebih dalam apa yang disampaikan oleh Al-Habib Al-Habsyi dalam kitabnya Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratul Nafi'ah. Dan kita telah menyelesaikan permasalahan mengenai puasa pada pertemuan sebelumnya, sehingga pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan mencoba untuk membahas lebih jauh mengenai permasalahan yang berkaitan dengan zakat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bi'alumihi wa bi'alumi masyayikhina fid dharaini amin. Az-zakatu, ini adalah sebuah bab atau sebuah fasal yang membahas mengenai permasalahan zakat. Wa amma zakatu, adapun permasalahan zakat, wahiyya rabi'u arkanil Islam, yang merupakan rukun Islam yang keempat. Ini juga telah kita singgung di pertemuan sebelumnya. Ba'dul musannif, ya, sebagian penulis kitab fikih mendahulukan permasalahan zakat ketimbang permasalahan puasa, dan sebagian penulis bagaimana Habib Al-Habsyi mendahulukan permasalahan puasa dibandingkan dengan permasalahan zakat. Tapi baik mau mendahulukan permasalahan puasa mau mendahulukan permasalahan zakat itu tidak berpengaruh apapun, hanya perbedaan dari segi letak pembahasan saja. Fatajibu 'alal muslimi ma'rifatu anwa'il amwalil wajibati fiha. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui, ya, mengenal jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan. Ya, jadi di sini beliau menyampaikan kepada kita bahwasanya ada beberapa jenis-jenis harta yang mana merupakan bagian dari kewajiban zakat. Artinya, ketika masuk dalam kriteria itu dan memenuhi syaratnya, maka ada kemungkinan nanti di sana kewajiban zakat. Ya, artinya selain ini maka tidak disebut dengan harta zakat. Apa saja itu yang termasuk ke dalam harta-harta yang wajib dizakati? Wahia, yang pertama adalah an-na'am, ya, binatang ternak. Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ada tiga. Yang pertama yaitu unta, yang kedua adalah sapi, dan yang ketiga adalah kambing. Maka tidak ada zakat selain daripada ketiga binatang ternak tersebut. Apakah ada zakat pada ayam? Maka jawabannya tidak, ya, atau pada binatang ternak lainnya. Hanya unta, sapi, dan kambing. Wan naqdani, lalu yang kedua adalah naqdan. Maksudnya adalah emas dan perak. Ya. Wat tijarah, yang ketiga adalah zakat dari harta perdagangan. Ya. Perdagangan itu adalah memutar uang, ya, memutar modal untuk kemudian mendapatkan keuntungan. Maka ada zakatnya di sana. Yang keempat, ar-rikaz. Ar-rikaz itu adalah barang temuan. Ya. Kita secara sederhana bisa mengartikan sebagai barang temuan. Ya. Atau maksudnya adalah harta, ya, yang disimpan dari sejak zaman jahiliyah, ya, lalu kemudian ditemukan, ya. Ya, jadi ibaratnya harta karun, ya, atau barang temuan, nah itu ada zakatnya. Lalu berikutnya wal ma'adin. Ma'adin adalah barang tambang, ya, barang tambang yang berupa emas dan perak, gitu ya. Jadi kalau an-naqdani tadi emas dan perak yang memang mungkin sudah dibentuk sedemikian rupa, ya. Sementara wal ma'adin ini adalah barang tambang yang berupa emas dan perak, ya, itu juga ada harta zakatnya. Maka ketika kita sebutkan bahwasanya barang tambang yang wajib dizakatkan adalah emas dan perak, maka selain daripada emas dan perak tidak ada kewajiban zakat pada barang tambang tersebut, ya. Begitupun juga para ulama menyebutkan ketika kita sebutkan an-naqdani, emas dan perak itu ada zakatnya, maka kalau di zaman saat ini kita bisa menyebutkan bahwasanya mata uang, ya, tabungan semacam itu juga termasuk ke dalam kriteria yang wajib untuk dizakati.
wal muasyarat ya. Lalu yang berikutnya yang keenam adalah al muasyarat ya. Apa itu al muasyarat? Al muasyarat ini sebuah istilah yang digunakan merujuk kepada salah satu harta yang wajib dizakati ya, terambil dari kata asyr ya, 10 ya. Kenapa dinamakan asyr? Karena kewajibannya yang sepersepuluh atau separohnya ya. Jadi sepersepuluh atau seperdua puluh nanti ya, nisful usyr ya, al usyr atau nisful usyr ya, sepersepuluh atau seperdua puluh kewajibannya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di sini kepada hasil pertanian atau hasil perkebunan ya. Jadi al muasyarat ini nanti merujuk kepada eh, hasil pertanian atau hasil perkebunan seperti itu ya. Adapun untuk hasil pertanian yaitu mencakup segala macam makanan-makanan pokok ya. Gandum ya, beras juga kalau di Indonesia konteksnya berarti itu beras ya. Lalu jagung ya, biji-bijian dan lain sebagainya. Adapun untuk perkebunan ya, atau mungkin khususnya kepada buah-buahan itu fokusnya hanya terletak pada eh, kurma dan anggur saja ya. Selain daripada dua itu maka tidak ada kewajiban ya. Di sini dijelaskan wahyal hububu wasimar ya. Biji-bijian, nah itu yang tadi kita sebutkan ada yang eh, termasuk di situ ada padi, gandum dan lain sebagainya ya. Wasimar itu hanya yang dimaksudkan adalah kurma dan anggur saja seperti itu. Ya, itulah 6 harta yang wajib dizakati ketika memenuhi syarat. Oke, selain daripada 6 ini, maka tidak ada kewajiban zakat secara mafhum yang kita dapati. Fala zakata fi ma siwan na'amis sa'imah. Lalu berikutnya Habib Al-Habsyi mencoba untuk menjelaskan kepada kita satu demi satu syarat harta-harta zakat ini. Ya, kapan binatang ternak itu wajib dizakatkan? Apakah serta-merta langsung menjadi wajib ya, atau ada batasan tertentu baru ada batasannya baru menjadi wajib ya. Lalu juga yang dikeluarkan berapa? Ya, ini akan dijelaskan pada kalimat-kalimat berikutnya. Di sini beliau memulai dengan binatang ternak ya, yang mana tadi kita sebutkan yang dimasukkan adalah onta, sapi dan kambing ya. Fala zakata fi maswan na'ami sa'imati ya. Tidak ada zakat kecuali pada binatang ternak yang digembalakan. Oke, jadi yang wajib dizakati pertama adalah binatang ternak itu sifatnya harus apa? As-sa'imah ya, yang digembala. Ya, digembala pada tempat yang mubah ya, fi kalain mubah. Wa yushtaratul haulu laha ya, diwajibkan juga atau disyaratkan supaya wajib zakat adalah al-haul ketika telah mencapai haul ya. Haul itu apa? Telah mencapai 1 tahun. Oke, jadi sudah berputar dalam arti bukan sudah diputar sebagai modal, tapi sudah tetap selama 1 tahun ya, yang dizakati tersebut. Artinya ketika sudah mencapai batasan yang wajib, ditunggu selama 1 tahun dan masih tetap selama setahun itu jumlahnya segitu, maka baru ketika itu di tahun depan baru dikeluarkan zakatnya seperti itu ya. Wa yushtaratul haulu laha, maka disyaratkan untuk zakat itu adalah haul ya. Laha maksudnya kepada naam tadi, binatang ternak harus ada haul ya syaratnya. Oke. Wa kadzalika yushtaratu lin-nuqudi wat tijarah, begitupun yang berhubungan dengan eh, nukud ya. Tadi kita katakan emas, perak ya, tabungan mata uang ya, wat tijarah, begitupun dengan perdagangan seperti itu. Nah, ini beberapa harta-harta zakat yang disyaratkan harus adanya haul. Nah, bagaimana dengan muasyarat ya, hasil pertanian atau perkebunan, apakah disyaratkan haul? Maka jawabannya tidak disyaratkan haul karena zakatnya langsung ditarik otomatis ketika panen gitu ya. Yaumah hasadih ya, kalau bahasa Al-Qur'annya yaumah hasadih ya, pada saat panennya itu langsung ditarik. Jadi tidak perlu menunggu haul dulu seperti itu. Begitupun dengan harta rikas juga ya, rikas barang temuan itu langsung nanti ditarik ketika ditemukan, tidak perlu ditunggu selama 1 tahun dulu seperti itu ya. Wa yustaratu fi hadhil anwa'i ya, disyaratkan pada apa namanya harta yang 6 ini ya, an-nisabu aidan ya, selain haul juga disyaratkan harus mencapai nisab. Apa itu nisab? Ukuran minimal diwajibkan zakat. Artinya kalau belum mencapai minimal tersebut, maka dia tidak wajib untuk menzakatkan harta-harta ini. Oke, jadi kita perlu tahu dulu
binatang ternak itu minimal onta yang kita miliki berapa, minimal sapi yang kita miliki berapa, minimal kambing yang kita miliki berapa. Ya, begitupun emas yang kita miliki itu minimal berapa, peraknya minimal berapa, baru nanti ditunggu selama setahun. Kalau seandainya dalam setahun itu masih tetap, baru ketika itu di tahun depan kita wajib membayarkan zakatnya seperti itu. Ya, berapa perhitungan nisab dari 6 harta yang wajib dizakatkan tadi? Kita mulai dari naam dulu ya. Naam itu binatang ternak. Nah, di sini tidak dijelaskan secara rinci, tapi kita sebutkan saja batas minimal apa namanya minimal dari nisabnya ya. Onta itu minimal adalah 5 ya. Nanti 5 itu punya kewajiban sekian. Kalau kita nanti punya lebih dari 5 punya kewajiban yang berbeda-beda ya. Nanti kalau zakat binatang ternak ini memang ada perincian yang lebih panjang, cuman mungkin di sini karena kita punya levelnya masih level pemula, mungkin hanya ingin memberitahu kita bahwasannya ada kewajiban, tapi bagaimana jenis kewajibannya dan bagaimana nanti pembagian pengeluarannya itu nanti akan dibahas pada kitab yang levelnya mungkin lebih tinggi seperti itu. Oke. Lalu berikutnya sapi itu minimal 30 dan kambing 40. Ya sama halnya dengan onta, kambing dan sapi ini juga nanti juga ada poin-poinnya. Dalam arti kalau seandainya punya kambing sekian, ya berarti yang dikeluarkan sekian, punya sapi sekian yang dikeluarkan juga sekian. Ya, tidak semuanya dikeluarkan dengan total yang sama seperti itu khusus untuk binatang ternak yang tiga ya, onta, sapi, dan kambing. Ya, wan naqdani, lalu berikutnya yang kedua itu emas dan perak ya. Kita tidak usah memperpanjang permasalahan khilafiyah. Ini juga nanti ada perbedaan pendapat ulama karena eh, apakah yang dizakatkan itu sekian, sekian atau sekian gitu ya. Kita ambil salah satu pendapat saja. Nanti pun kalau di luar didapati ada perbedaan pendapat itu kita maklumi saja. Memang di sini tidak ada kata sepakat ya. Dimana kalau zakat emas itu ketika kita memiliki emas 84 gram. Nah, jadi nisabnya emas itu 84 gram dan nisabnya perak itu 588 ya, 588 gram perak ya. Ketika kita memiliki dengan nilai sekian ya, dan emas yang dimasukkan, perak yang dimasukkan adalah perak yang sifatnya itu disimpan, bukan yang digunakan. Oke, jadi kalau misalkan perempuan menggunakan perhiasan itu tidak termasuk perhiasan yang nanti terhitung sebagai zakat ya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah yang memang disimpan ya. Kalau kita mungkin emas ada itu namanya emas batangan yang mungkin mungkin disimpan, tapi tidak harus berbentuk emas batangan. Ada mungkin kita punya perhiasan-perhiasan emas, perak ya yang memang tidak digunakan sama sekali oleh perempuan misalkan seperti itu memang disimpan dan totalnya mungkin kalau emasnya 84 gram, kalau itu perak 588 gram dan situ bertahan selama 1 tahun tidak berkurang. Maka ketika itu ada kewajiban zakat yang nanti totalnya akan kita jelaskan berikutnya seperti itu ya. Lalu untuk rikaz ya, rikaz ma'din ya dan tijarah yaitu nanti semuanya merujuk kembali kepada emas dan perak ya. Jadi seperti ma'din tadi kita sebutkan, ma'din itu kan emas dan perak juga kan barang tambangnya, maka nisabnya dikembalikan kepada emas dan perak juga seperti itu ya. Dan yang lain kita sebutkan tadi. Jadi kita tidak perlu terlalu sibuk memikirkan dulu mengenai nisab secara detail, rinci dan lain sebagainya karena kita baru mulai melangkah. Jadi kita mengetahui dulu bahwasanya ini harta-harta yang wajib zakat dan minimalnya seperti ini gitu. Oke. Lalu untuk al-mu'asyarat ya, hasil pertanian dan hasil perkebunan itu nisabnya satu ausuk ya, 5 wasak ya. Atau kalau secara perhitungan berat itu lebih kurang sekitar hasilnya itu 850 kilogram dalam sekali panen seperti itu. Nah, kalau sampai 850 kilogram dalam sekali panen, maka ketika itu langsung dikeluarkan zakatnya seperti itu ya. Wa wajibun naqdaini wat tijarati ya. Yang wajib dikeluarkan dari an-naqdaini emas, perak ya atau sejenisnya tadi yang kita sebutkan, wat tijarah dan hasil perdagangan ya, rubu'ul usyur. Ya, ini istilah di kitab fikih. Apa maksudnya rubu'ul usyur? 1/40. Oke. Jadi 1/40-nya kita mesti harus bayarkan sebagai zakat ya. 1/40 itu berapa? Ya, lebih kurang sekitar rubu'ul usyur itu 2,5% ya. 1/40 itu 2,5% seperti itu. Oke. Wa wajibul hububi was thimari allati suqiyat bima'unatin
nisful usyr wa bi ghairi ma'unatin al usyr. Ya. Lalu berikutnya hasil panen pertanian atau perkebunan, berapa kewajiban zakatnya? Kalau dia suqiyat bima'unatin, ya diairi dengan ada biaya pengairannya. Jadi mungkin kita menggunakan air yang memang ditarik dulu ya, menggunakan alat, menggunakan mesin sehingga mengeluarkan biaya untuk pengairan itu, maka kewajibannya adalah nisful usyr ya. Nisful usyr itu berapa? Nisful usyur itu adalah 1/20, oke, atau 5% dari hasilnya, gitu ya. Wa bi ghairi ma'unatin, sementara kalau seandainya eh, perkebunan dan pertanian itu ya diairi tanpa menggunakan biaya, artinya mungkin menggunakan air hujan atau menggunakan air sungai biasa saja, maka kewajibannya al usyur ya 1/10. Ya 1/10 itu berarti 10% dari hasil yang didapatkan kalau sudah melebihi atau mencapai nisab. Ya, itu beberapa yang disebutkan di sini. Jadi tidak semuanya juga dijelaskan di sini. Mungkin nanti supaya tujuannya tidak apa namanya membuat bingung orang yang baru belajar. Ya, ini karena kitab ini termasuk kitab dalam tahap pertama, level pertama, jenjang pertama untuk memahami fikih Islam. Jadi kalau sudah dibahas nanti permasalahan yang terlalu berat, dikhawatirkan nanti akan membuat yang belajar atau yang membacanya menjadi bingung seperti itu ya. Jadi di sini yang dijelaskan hanya eh, kewajiban dari emas dan perak, lalu perdagangan itu 2,5% yaitu 1/40. Lalu hasil pertanian, hasil perkebunan itu kalau diairi dengan butuh biaya dalam pengairannya maka 1/20 atau 5%. Sementara kalau tanpa biaya itu 1/10 atau 10% seperti itu. Nah, lalu timbul pertanyaan, bagaimana kalau anggaplah separuh-separuh ya, separuhnya biaya, separuhnya nggak dibiayai. Oke, ini juga dijelaskan dalam beberapa kitab seperti At-Taqri'ut As-Sajidah. Ya, dijelaskan kalau seandainya separuh-separuh, separuh bimaunah, separuh bighairi maunah, maka kewajibannya 3/40 dari total hasil pertanian tersebut. Seperti itu. Nah, itu penjelasan yang berkaitan dengan zakat ya. Tadi kita juga belum jelaskan sebenarnya. Jadi mungkin sebaiknya tadi kalau di awal kita jelaskan terlebih dahulu bahwasanya zakat itu terbagi dua ya. Ada yang namanya zakat mal, yang mana kewajiban zakat itu pada benda-benda tertentu atau harta-harta tertentu sebagaimana yang telah kita jelaskan panjang lebar tadi. Yang kedua ada namanya zakat badan ya, atau biasa kita kenal juga dengan istilah zakat fitrah, dan kita telah menyelesaikan sebagian dari permasalahan zakat ini, yaitu permasalahan mengenai zakat mal ya. Dan berikutnya kita akan lanjut kepada permasalahan yang berkaitan dengan zakat fitrah ya. Zakatul fitri, zakat fitrah ya, atau zakat badan, wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin. Zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jadi setiap muslim itu wajib membayarkan zakat fitrah. Kapan? Idza fadulat an qutihi wa quti man yaqutuhu yaumal aidi wa lailatahu. Apabila mendapati kelebihan ya, kelebihan qut ya. Di sini disebutkan dengan qut. Qut itu biasanya merujuk kepada makanan pokok ya. Tapi di sini kalau kita membaca kitab-kitab fikih ya, yang dimaksudkan dengan kelebihan ini apa? Itu tidak hanya dengan makanan pokok saja, tetapi kebutuhan pakaian ya, kebutuhan yang dibutuhkan lah ibaratnya seperti itu. Kalau dia miliki hal itu pada hari raya, oke, dan malamnya. Jadi malam hari raya dan pada hari rayanya itu, karena kan kalau Hijriah atau kalender Islam itu kan dimulai dari malam hari ya. Jadi dari malam Id sampai kepada siang hari Idnya itu dia punya seluruh kebutuhan. Jadi kebutuhannya sudah terpenuhi, makannya ada, pakaiannya ada, ya mungkin kalau butuh kepada pembantu dan lain sebagainya semuanya sudah terpenuhi, dan di luar daripada kebutuhan itu masih ada kelebihan harta. Oke, kelebihan harta. Maka ketika itu baru dizakatkan seperti itu. Nah, itu yang dimaksudkan dengan idza fadulat, apabila dia memiliki harta di luar ya atau lebih daripada harta yang dia butuhkan pada hari Id dan malamnya saja ya. Jadi pada malam itu ada nggak uangnya? Jadi misalkan contoh, kalau kita hitung kasarnya ya, zakat fitrah itu misalkan anggaplah lebih kurang beras ya, beras itu seharga 35.000. Kita hanya mencontohkan saja supaya lebih paham ya. Anggaplah 35.000 nilainya, gitu. Tapi kita tetap nanti membayarkan dengan beras. Kebutuhan kita, anggaplah hitungan angkanya itu adalah sekitar mungkin satu hari satu malam itu ya.
dengan orang yang wajib kita bayarkan zakatnya itu misalkan berapa? Misalkan 100.000. Oke. Kalau kita punya uang 100.000 saja, maka kita tidak wajib zakat fitrah. Oke. Kalau kita punya uang 160.000, maka kita wajib bayar zakat fitrah. Kenapa? Kebutuhan kita dan orang yang kita tanggung itu terpenuhi dan punya kita kelebihan. Ya, kelebihan itu juga telah mencapai kadar zakat fitrah seperti itu. Nah, jadi perumpamaannya seperti itu. Ya, tapi ini bukan berarti membayarkan zakat fitrah dengan uang itu lebih bagus atau segala macam. Ini hanya perumpamaan saja. Dan tetap saja kembali nanti cara pembayarannya adalah menggunakan makanan pokok ya dari suatu negeri. Jadi kalau dalam konteksnya Indonesia yaitu membayarkan dengan beras ya dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ya. Adapun dalam mazhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan pembayaran dengan uang itu nanti mungkin sudah diperdebatkan oleh para ulama, tetapi kalau kita ingin keluar dari perbedaan pendapat maka bayarkan dengan beras. Maka itu selesai permasalahan, tidak ada perdebatan lagi di sana seperti itu. Nah, berapa yang dibayarkan? Arba'atu amdadin bimuddin Nabi SAW. Ya, kalau dia memiliki 4 mud ya. Nah, ini juga perhitungan yang sering sekali terjadi khilafiyah ya. 4 mud ya atau satu sok ya, satu sok atau 4 mud yang bimuddin Nabi ya seukuran dengan mudnya Nabi SAW. Ya, dan ini juga sebenarnya sudah masyhur juga dan sebenarnya juga khilafiyah itu hanya muncul musiman saja ketika pada masa pembayaran zakat fitrah dan biasanya juga orang sudah tahu akan membayar zakat fitrah 4 mud itu berapa lalu apa namanya satu sok itu berapa gitu ya. Jadi semuanya sudah bukan lagi masalah khilafiyah yang terlalu runcing ya tapi sudah khilafiyah musiman yang mungkin ya beda satu dua saja yang sebenarnya tidak terlalu dipikirkan oleh kebanyakan orang lagi seperti itu. Jadi zakat fitrah itu kewajibannya kapan? Kalau seandainya seseorang memiliki kelebihan harta ya dari harta kebutuhannya selama malam hari Id dan siang harinya seperti itu. Oke. Wa tajibun niyatu fil jami'. Ya, lalu kewajiban bagi orang yang membayarkan zakat adalah harus berniat ya. Meskipun hanya menyebutkan dalam hati ini zakat ya, ini zakat apa misalkan zakat fitrah atau ini zakat dan lain sebagainya ya. Jadi zakat pun juga ada niat. Kapan diniatkan? Niatnya adalah ketika menyerahkan zakat itu. Oke. Kepada siapa zakat diserahkan? Nah, itu dijawab langsung setelah permasalahan ini ya. Masharifuz zakah ya tempat penyerahan zakat ya. Wala yajuzu ayyasrifaz zakat wal fitrata. Tidak boleh menyerahkan atau memberikan zakat ya ataupun fitrah ya zakat mal maupun zakat fitrah illa hurin. Yang pertama syarat penerimanya harus orang yang merdeka. Oke. Jadi kalau budak bolehkah menerima zakat? Jawabannya tidak ya kecuali budak mukatab namanya. Apa itu budak mukatab? Budak mukatab adalah budak yang sedang mencicil kemerdekaan dari tuannya. Oke. Jadi misalkan ada seorang tuan berkata kepada budaknya, "Kamu saya bebaskan dengan syarat kamu membayar sekian." Nah, budak ini mencicil kepada tuannya. Nah, itu disebut dengan budak mukatab. Nah, ketika itu budak itu boleh menerima zakat meskipun dia budak karena dia sudah separuh merdeka dengan cicilan yang dia bayarkan seperti itu. Nah, tetapi kalau secara umum karena saat ini tidak ada lagi budak ya, maka syarat ini sebenarnya sudah tidak berlaku lagi ya. Muslimin yang kedua harus beragama Islam. Oke, jadi kalau tidak beragama Islam maka tidak diperbolehkan untuk menerima zakat. Ya, mutasifin bisifati ahadil asnafis samaniyah dan harus masuk dalam salah satu dari kriteria asnaf yang delapan. Ya, kita sering menyebut ya istilahnya asnaf yang delapan yang disebutkan dalam Al-Quran ya. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha ya wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimi wa fi sabilillah wa ibnis sabil ya. Delapan golongan yang wajib atau yang harus mereka yang menerima zakat itu tidak boleh dari selain mereka. Yang disebutkan di sini hanya dua ya al-faqir wal miskin seperti itu ya. Ini juga nanti masing-masingnya ada penjelasannya tapi tidak akan dibahas secara detail di dalam kitab ini. Wa kaunihi ghairu hasyimiyyin wala mutalibiyin ya. Tidak boleh juga yang menerima zakat fitrah itu siapa atau zakat mal itu siapa? Bani Hashim dan Bani Muthalib ya keturunan Bani Hashim dan keturunan Bani Muthalib itu tidak boleh menerima zakat fitrah seperti itu. Wala maulan lahuma ya begitupun juga tidak boleh kepada apa namanya orang yang memerdekakan ya orang yang memerdekakan Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak boleh menerima zakat. Oke, jadi yang dizakatkan orang yang berzakat itu ada syaratnya, barang yang dizakatkan ada syaratnya, ada nisabnya, ada haulnya, lalu yang menerima pun juga ada
syaratnya. Jadi tidak bisa sembarangan kita katakan ini wajib zakat sementara itu tidak wajib zakat. Ini tidak wajib zakat sementara itu wajib zakat. Ini boleh menerima zakat padahal dia tidak boleh menerima zakat. Semuanya ada aturannya seperti itu. Jadi yang ingin disampaikan oleh Habib Al-Habsyi di sini adalah mengenai aturan umum tersebut ya. Adapun nanti penjelasan lebih rinci mengenai permasalahan zakat akan dibahas pada permasalahan-permasalahan di kitab-kitab yang berikutnya, di level berikutnya. Wa yajibu isti'abul mawjudina minhum ya. Nah, ini sedikit permasalahan terakhir sebelum kita tutup. Wajib untuk apa istilahnya ya? Isti'ab itu 8 golongan dari orang yang berhak menerima zakat itu harus disamaratakan semuanya dapat gitu ya. Jadi tidak boleh untuk miskin saja, lalu untuk fakir saja atau untuk ini saja tidak, tapi kedelapan-delapannya diusahakan untuk dapat ya. Ini juga nanti akan timbul pro kontra lagi. Apakah kemudian 8 kelompok itu masih ada semua saat ini? Ya, karena kan kalau kita lihat dari beberapa pernyataan para ulama ya, ada yang mengatakan bahwasanya seperti Ibnu Solah ya. Ibnu Solah mengatakan yang ada sekarang itu tinggal 4 saja, fakir, miskin, gharim, dan musabil. Ya, itu kan menunjukkan bahwasanya ada juga perbedaan pendapat para ulama. Tidak semua asnaf yang 8 ini masih ada saat ini. Ya meskipun sebagian mungkin mengatakan ke 8-8-nya masih ada, mungkin saja seperti itu. Tapi intinya yang di sini yang dimasukkan apa? Kalau seandainya ditemukan ke 8-8-nya, maka harta zakat itu harus diserahkan ke 8-8-nya itu. Jadi dibagi ke 8-8-nya itu. Ya, pembagiannya jelas seperti itu. Oke. Kalau tidak ada ke 8-8-nya cuma ada 4, ya berarti serahkan ke 4 yang ada. Ya, meskipun nanti para ulama juga menyebutkan kalau seandainya memungkinkan 4 yang tidak ada ini akan ada pada masa yang akan datang, maka hartanya disimpan dulu, nanti akan diserahkan ketika mereka ada. Tapi kita tidak perlu untuk eh, memikirkan sampai ke titik itu saat ini, karena kita baru memulai untuk memahami permasalahan zakat. Intinya adalah eh, kewajibannya adalah kita menyamar atau memberikan harta zakat itu kepada kelompok yang 8 yang kita dapati ya, seperti itu. Wallahu a'lam, demikian pertemuan kita pada hari ini yang membahas mengenai permasalahan zakat. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan haji. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.